Kode itu seperti apa? Ada yang masih ingat? Ya, kode itu seperti apa? Kode. Ya, kode itu seperti kode atau perintah yang dimasukkan ke dalam komputer. Itu komputer bekerja. Ya. Siapa yang menciptakan kode ini? AI? Ya. Ya, jadi kecerdasan artifisial itu ya samanya dengan kecerdasan buatan. Ya. Kenapa jadi harus ada ini kecerdasan artifisial? Untuk membantu manusia menyelesaikan masalah. Ya. Kali ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Iya. Sebelum kita belajar tentang komputasional, kita akan tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan memahami apa itu komputasional dan kita akan mengidentifikasikan dalam berpikir komputasional berdasarkan beberapa prinsip. Empat prinsip, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstrak dan algoritma. Ya. Metode yang kita akan pakai hari ini yaitu metode ANPLAK. Jadi dalam pembelajaran coding itu ada metode ANPLAK dengan metode PLAK. Kalau ANPLAK itu tanpa menggunakan komputer dan internet. Ya, kalau PLAK itu menggunakan internet dan komputer. Ya, sebelum kita masuk pada metode ANPLAK, sudah mendengar dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat studi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya membuat keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu terserah dengan baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu berkecepatan yang kamu perlu pada masa depan ini. Begitu, bagaimana Anda kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi merupakan jawaban dari penjelasan, maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menuju pada dia bagaimana cara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibincang. Misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jumlah di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jumlah milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, kandung, dan lainnya. Ini karena jumlah-jumlah itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi namun jika kamu menceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu, pasti mereka bosan dan kelamaan. Jadi kamu harus hindari beberapa kejadian yang lain saja untuk menceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberikan belanja di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus berburu karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya adalah dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, ini dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk mencapai. Ya, berpikir komputasional. Ada berapa landasan dalam berpikir komputasional? Berapa? Ya, 4 landasan berpikir komputasional yang sudah kalian amati dalam video ini yang akan kalian lakukan di dalam metode ANPLAK, yaitu bermain games. Iya. Ada pertanyaan untuk materi yang sudah kalian nonton tentang berpikir komputasional? Ya, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis agar lebih efisien. Ya. Ibu guru akan membagikan LKPD satu kelompok bisa 3 orang atau 4 orang. Ya. Nanti kalian lihat di sini, baca ini terus kalian tentukan kira-kira yang berapa angka. Bagaimana caranya untuk itu? Oke. Di sini sudah ada angka. Kalian mau itu nanti ini di sini. Sudah. Di awalnya ini di sini. Kalian sudah berangkat untuk bisa sampai ke tujuannya. Tetapi tidak boleh melewati batu, kayu dengan teman. Ya, silakan. Jadi sampai ini. Yang ini, yang sudah kalian susun ini, kira-kira berpikir komputasional dari apa landasan itu. Ya. Jadi yang kita ngomong ini, nanti yang ini kalian baca instruksinya, kalian baca.
tadi awalnya itu di sini. Dia ambil rute bagaimana supaya dia bisa sampai mendapatkan keuntungan. Data eksklusif. Untuk itu tentukan satu sebagai robot, satu sebagai apa? Instruktur atau yang memberikan instruksi atau perintah. Ya, jadi nanti kalian tentukan. Yang memiliki robot tentukan satu sebagai robot dan satu sebagai yang memberikan instruksi atau perintah. Dari instruktur atau memberikan instruksi kepada robot. Siapa? Nomor satu siapa? Baca sesuai yang ada panggilan paper ya. Iya, berhasil atau tidak? Tidak. Berhasil toh? Ya, jadi kelinci. Dari tempat kelinci bisa sampai kepada? Ya. Ini berhasil ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, kelompok dua silakan. Ya, ini oke. Ya, berhasil? Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok dua. Iya. Iya. Berarti kalian sudah paham tentang berpikir komputasional itu berpikir secara detail untuk memecahkan masalah. Jadi intinya, iya. Kelompok satu silakan presentasi.
sudah? Ya, sudah, silakan kumpul. Silakan. Ya. Ya, kita akan simpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang sistematis dan logis dalam menyelesaikan masalah agar lebih efisien. Ya, ada yang penjelasan dalam berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengiraan pola, abstraksi dan algoritma. Ya, jadi ada penjelasan dalam berpikir komputasional ya, yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah itu dengan pemikiran yang kritis agar bisa menyelesaikan masalah. Ya. Coding itu apa? Iya, kode atau berita yang dimasukkan ke dalam komputer untuk komputer bekerja. Ya, jadi komputer atau kecerdasan artifisial ini dibuat untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan atau menyelesaikan masalah. Iya. Dari sepanjang pembelajaran kita hari ini, ada pertanyaan? Iya. Kalau tidak ada berarti semua sudah paham ya? Iya. Ibu guru jangan kalau ibu tanya kalau paham berarti kasih jempol. Kalau belum paham berarti kasih tulisan. Itu cukup paham? Iya. Sudah paham? Iya. Kita tangan dulu. Ini sudah paham. Pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Kita akan lanjutkan minggu depan. Ya, kita akan lanjutkan minggu depan. Sebelum kita mengakhiri semua berdiri. Ya, kita menyanyi satu lagu daerah. Lagu apa? Ada yang berdiri? Ya, mari. Si